Produktivitas Barcelona yang menakjubkan. Barcelona sudah tentukan harga jual untuk Frenkie de Jong. Wonderkid Barcelona ini tolak tawaran menggiurkan Manchester United. Ansu Fati ditaksir klub Turki hingga Arab Saudi. Produktivitas Barcelona yang menakjubkan. Barcelona mengulangi produktivitas menakjubkan berusia lebih dari 80 tahun, menyusul kemenangan telak 4-1 di markas Sevilla, Senin 10 Februari 2025. Bertamu ke Ramon Sanchez Pizjuan, Barca menciptakan start apik melalui gol cepat Robert Lewandowski dalam 7 menit pertama. Ruben Vargas langsung menyamakan kedudukan semenit kemudian. Satu-satunya gol Sevilla di pertandingan ini. Di babak kedua, Barcelona memberondong tuan rumah dengan 3 gol. Fermin Lopez, Rafinha, dan Eric Garcia silih berganti menjebol gawang yang dikawal Orjan Neyland untuk memastikan Blaugrana memangkas jarak dengan duo Madrid. 3 angka tambahan dari Sevilla ini, Barcelona kini hanya berjarak 1 poin dari Atletico Madrid di posisi kedua klasemen Liga Spanyol dan 2 angka saja dari pemuncak klasemen Real Madrid. Terlepas dari persaingan gelar yang kian ketat, performa Barca layak membuat para rivalnya keder. Statistik Opta mengemukakan pasukan Hansi Flick sudah mengemas 41 gol dalam 11 pertandingan di seluruh kompetisi pada 2025. Produktivitas gol ini hanya kalah dari Barcelona besutan Jose Nogues yang pernah membukukan 42 gol dalam 11 pertandingan pertama di tahun 1943. Barsanya Hansi Flick mendekati torehan berusia 82 tahun. Hari ini saya sangat senang karena kami mendapatkan 3 poin di Sevilla. Ini sangat penting buat kami. Tapi pada akhirnya masih ada jalan panjang di depan. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Kami ingin terus menjaga ritme ini, cetus Hansi Flick usai pertandingan. Setelah pergantian tahun, Barcelona tercatat sudah 7 kali mencetak paling sedikit 3 gol dalam 1 pertandingan. Kemenangan dalam margin terbesar diperoleh saat menghancurkan Valencia 7-1 akhir Januari lalu. Barcelona sudah tentukan harga jual untuk Frenkie de Jong. Barcelona dilaporkan sudah pasrah terhadap masa depan Frenkie de Jong. Mereka sudah menyiapkan harga jual untuk pemain Belanda guna pergi di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Andai kontrak baru urung diteken. Barcelona sejatinya sudah mencoba menawarkan kontrak baru pada De Jong. Namun sang pemain masih menolak potensi memperpanjang masa bakti di klub meski ia dan agennya sudah memastikan fokusnya hanya ada di tim Katalan. Masa bakti mantan pemain Ajax hanya tersisa hingga Juni 2026 mendatang. Andai kontrak baru urun diteken, ada potensi sang pemain akan dilego di musim panas mendatang dengan harga yang tak terlalu mahal. Beberapa tim Saudi Pro League disebut siap menampungnya. Ada pula tim Inggris yang berminat. Sang pemain disebut lebih senang pergi ke Inggris. Pada 2022 lalu, Manchester United sempat tertarik mengamankan jasanya. Namun ada kabar dari Football Espana mengklaim jika pada 2025 dana 35 juta euro siap dikucurkan Liverpool guna mengamankan sang pemain untuk hadir di Anfield. Liverpool memang tengah siaga melakukan potensi transfer lantaran sepasang pilarnya, Trent Alexander-Arnold dan Virgil van Dijk berpotensi untuk hengkang. Kontrak keduanya hanya tersisa hingga akhir musim ini. Nama pertama bahkan santer dikaitkan bakal merapat ke Real Madrid. Bahkan menurut laporan El Nacional, Deco de Sousa menyebut jika ia sudah mulai waspada dengan pendekatan Liverpool. Blaugrana disebut sudah mematok valuasi di angka 40 juta euro bagi siapapun yang tertarik mengamankan pilarnya. Liverpool bakal coba diprioritaskan sang pemain andai Arne Slot tertarik membawanya ke Anfield. Wonderkid Barcelona ini tolak tawaran menggiurkan Manchester United.
Ada informasi menarik seputar Fermin Lopez. Wonderkid Barcelona itu dilaporkan sempat menolak tawaran menggiurkan dari Manchester United. Fermin Lopez merupakan salah satu pemain jebolan La Masia. Di musim 2024-2025 ini, ia mulai mendapatkan kepercayaan penuh untuk bermain di lini tengah Barcelona. Performa apik pemain 21 tahun itu nampaknya menarik perhatian Manchester United. Setan Merah dilaporkan melakukan pendekatan kepada sang pemuda untuk merayunya pindah ke Old Trafford. Onda Kero melaporkan bahwa MU mengajukan tawaran yang menggiurkan untuk Lopez. Namun sang pemuda tak bergeming dengan tawaran itu. Menurut laporan itu, Manchester United datang membawa proposal menarik untuk Lopez. Mereka dikabarkan siap memberikan gaji besar untuk sang pemuda. Tidak tanggung-tanggung, mereka siap membayar 2 kali lipat gaji yang ia terima di Barcelona. MU dikabarkan cukup percaya diri dengan tawaran mereka itu agar sang pemain mau pindah ke Old Trafford. Menurut laporan yang sama, tawaran Manchester United ditolak langsung oleh Lopez. Ia dikabarkan tidak tergoda untuk pindah klub karena ia melihat masa depannya berada di Barcelona. Sang gelandang punya ambisi meraih trofi juara bersama Las Azulgrana. Alhasil ia menolak tawaran MU tersebut. Manchester United sendiri memang dilaporkan bakal kesulitan untuk merekrut Lopez dari Barcelona karena ia baru memperbarui kontraknya di Camp Nou hingga tahun 2029 mendatang. Ansu Fati ditaksir klub Turki hingga Arab Saudi. Ansu Fati tetap pada pendiriannya untuk tetap bertahan di Barcelona meski belum lama ini ia menerima tawaran dari klub asal Turki Besiktas. Barcelona masih ragu dengan masa depan pemain yang pernah dianggap sebagai lulusan terbaik La Masia. Meskipun pemain internasional asal Spanyol ini diprediksi kembali fit pada akhir 2024, ia tidak masuk dalam rencana Hansi Flick yang akan memulai musim ini. Flick sebelumnya menyatakan bersedia mempertahankan pemain tersebut jika kesepakatan jual keluar gagal tercapai. Namun klub lebih memilih opsi untuk melepasnya ke klub lain. Jendela transfer Januari di La Liga telah ditutup, sehingga Ansu Fati harus bertahan dan bertekad menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Di hari-hari terakhir bursa transfer yang penuh gejolak, ia dikabarkan menolak tawaran dari Saudi Pro League. Meskipun paket keuangan yang diajukan cukup menggiurkan. Al-Sabab sempat mengajukan proposal transfer sebesar 10 juta euro ditambah tambahan bonus senilai 5 juta euro. Namun sikap tegas pemain tersebut membuat Barca harus menerima keputusannya. Lebih lanjut, ia tidak masuk dalam daftar skuad saat bertanding melawan Sevilla setelah sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Estade Ramon Sanchez Pizjuan. Isu pindahan ke Turki pun sempat muncul. Namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pemain tersebut tidak tertarik pindah ke Besiktas meskipun jendela transfer Turki masih terbuka hingga 11 Februari. Fokus utama tetap pada Barcelona yang akan menilai kembali posisinya menjelang akhir musim. Dengan klub bertanding di 3 kompetisi, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champion, Ansu Fati diharapkan menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Meski prospek kembali ke tim utama menghadapi tantangan berat dan nasibnya di Barca kian dipertanyakan. Keputusan akhir mengenai nasib pemain ini masih belum pasti, sehingga baik klub maupun pendukung akan menanti evaluasi lebih lanjut menjelang akhir musim secara menyeluruh.